Cek cek cek. Oke, masuk. Cek cek. Ini emang cek cek. Masuk nih suaranya. Masuk nggak nih suaranya ini? Eh, ada. Cek cek. Assalamualaikum, Pak Doni. Cek cek. Pak Doni, assalamualaikum. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya, Pak ya? Mohon izin, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya mau konfirmasi suara saya apakah terdengar? Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini maaf ya, ini saya coba ini dulu, routing dulu nih, ini audionya. Ya nggak apa-apa Pak Doni, disambi aja. Ini ternyata mikrofonnya nih dia connect-nya bukan dari dengan mikrofon saya. Ini coba saya sebentar Pak ya. Nanti disambi saja nggak apa-apa Pak Doni. Saya routing dulu nih mikrofonnya. Cek 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 yang masuk ya.
Hmm, nah, cek cek. Oke, oke, baik. Eh, saya mulai ya, Pak Doni dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Doni, terima kasih Pak. Ini baru baru muncul ini ininya, mikrofonnya. Oke, selamat siang ya teman-teman semuanya. Ini mohon maaf nih, jadwal yang harusnya jam 4 dan ini saya baru dapat juga jadwal dadakannya dari akademik ya. Sebenarnya nih baru tadi pagi, tapi belum saya florkan ke grup tadi pagi, malah saya baru siang ini saya florkan ke grup untuk di reschedule jadwalnya biar tidak tabrakan atau persiapan untuk teman-teman ini ya, Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya untuk persiapan buka puasa. Karena jadwalnya harusnya jam 4 ya. Jadi mungkin seterusnya kalau misalnya pertemuan dua nanti dengan saya juga masih di bulan Ramadan, nanti kita akan majukan jam 1. Sementara aja, jadwal sementara untuk menyesuaikan di bulan puasa. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, Pak Doni dan Bapak Ibu semuanya nanti yang mungkin mendengarkan ini ya, pertemuan siang hari ini dengan mendengarkan tayangan ulangannya ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam sesi diskusi kita dan kegiatan kita, semoga diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pak Doni, sebelumnya salam kenal ya, dan teman-teman semuanya. Ini jumpa kembali dengan saya di informatika ya. Ini di informatika saya ada beberapa mata kuliah yang saya tutori juga. Salah satunya ini IoT. Nanti juga di data science dan machine learning nanti juga ketemu dengan saya. Nah, ini di IoT ini saya juga diamanahi ya oleh dosen pengampunya Pak Joko Supriyanto ya, yang di mana di mata kuliah ini nanti kita akan disclaimer dulu Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua di prodi informatika. Saya ketika selalu membuka diskusi begini ketika di awal perkuliahan, di awal diskusi ya dengan saya itu, saya lebih enaknya itu skema atau modus pertemuan sinkronus dengan saya khususnya itu enaknya diskusi ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, karena faktualnya kalau dilihat secara statistik nih, penerimaan mahasiswa baru di Sibermunim yang mayoritas bekerja dan mayoritas sudah best practice. Mayoritas sudah best practice di tempat bekerjanya. Bahkan kalau di informatika ada beberapa teman-teman yang mahasiswa di sini tuh yang sudah S3. Hanya mau linearitas aja ke mengambil S1 untuk keperluan akademisnya. Adapun ada yang di level yang sudah C level ya, CTO, CEO, nah itu di company startup ataupun company multinasional. Jadi ketika nanti ada diskusi atau use case, kita menggunakan teknologi yang basisnya itu cuma kurikulum base ya, yang disusun atau dirancang oleh dosen pengampu, mereferensikan dengan asosiasi, itu kadang-kadang ini nih nggak nemu, ada gap antara teknologi yang dibahas di sesi perkuliahan dan teknologi yang diimplementasikan di industri, di production ya. Nah, kadang kayak ada beberapa mata kuliah yang saya bantukan juga di sistem informasi itu, di mata kuliah machine learning itu kita di mata kuliah data science akhirnya kita menerapkan paradigma menggunakan atau storing data atau manajer data menggunakan big data ya, menggunakan Apache dan Hadoop. Nah, itu juga akhirnya kita ganti platformnya dari yang kita menggunakan Google Collaboratory, kita ganti dengan Apache. Nah, begitu juga nanti dengan ini ya, konteksnya dengan IoT ini nanti kita akan lebih banyak bahas mengenai teknologi IoT, platform-platform apa aja yang di IoT, dan juga tadi framework apa aja atau modul-modul apa aja nanti kita bisa pakai nih di mata kuliah sekarang ini ya, IoT ini. Nanti juga mungkin karena ini masih pertemuan kedua, yang pertemuan pertama itu mungkin masih kontrak kuliah juga ya yang disampaikan oleh pengampu. Oke, mungkin saya langsung izin share LMS-nya nih sekalian. Oke, sebentar. Saya share screen-kan dulu sekalian LMS-nya.
Ya, jadi tadi ya, jadi maka enaknya itu kalau di apa ketika ketemu dengan khususnya dengan saya ya Bapak Ibu, itu saya senangnya diskusi gitu modusnya. Jadi biar eh, nanti teman-teman yang yang fresh graduate bisa nambah ininya, nambah wawasan ya, atau nambah point of view dari gap tadi ya, gap antara diskusi yang ada di kuliah dan diskusi yang ada di production. Jadi ini teman-teman, maka yang fresh graduate menjadi privilege juga berkuliah di Sibermu, karena teman-temannya di sini bisa memulai relasi ya, channeling juga dari sekarang nih. Ataupun teman-teman Bapak Ibu yang memang sudah bekerja di tempat bekerjanya best practice, butuh bisa juga dari mata kuliahnya ataupun mata kuliah yang lain, bisa dimulai relasi dari sini ya, antara relasi bisnis juga bisa, relasi secara akademik juga bisa. Jadi teman-teman manfaatkan semua fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Sibermu ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa, ketika nanti dihadapkan dengan use case kebutuhan-kebutuhan problem solving dari mata kuliah ini, kita bisa langsung sama-sama ada ininya, ada jawabannya. Karena kalau saya senangnya karena beberapa pertemuan kan saya juga demo ya. Nah, demo itu saya bagi tuh Pak Bapak Ibu, ada yang use case, ada yang base-nya industrial case, ada yang base-nya itu adalah research base, ya industrial base, research base, sama training base aja. Jadi training base ya cuman kita menggunakan misalnya data-data yang dummy, kemudian research base kita coba lihat point of view bagaimana researcher itu atau researcher itu periset ya, atau peneliti menggunakan platform khususnya di IoT nih ya, untuk mereka membuat journaling atau membuat jurnal atau membuat karya publikasi ilmiah. Dan industrial case, nah industrial case ini nanti kita akan coba lihat point of view platform-platform yang kita pakai, nanti kita bandingkan, kita benchmarking tuh antara ketiga itu, akhirnya yang real case-nya tuh gap-nya di mana. Nah, nanti bisa menempatkan diri, kita bisa menempatkan sebagai engineering ya, bisa menempatkan posisi kita nanti ketika ada use case tadi. Nah gitu Bapak Ibu, makanya saya senangnya tuh kemarin tuh dibukanya forumnya dengan diskusi, karena kalau dari saya pribadi kan point of view-nya memang sebenarnya masih point of view akademis ya, walaupun ada beberapa base project yang saya lakukan, tapi butuh point of view atau mungkin ya pengalaman Bapak Ibu, industrial case-nya atau industrial problem solving-nya, atau bahkan best practice di bidangnya ini sudah bertahun-tahun ya, karena memang saya temukan ada yang sudah 10 tahun jadi CEO dan sebagainya. Nah, maka kita juga butuh nasihat-nasihat dari beliau-beliau atau dari Bapak Ibu semua, biar nanti forum ini akhirnya luas spektrumnya, begitu Pak Doni ya. Dan Pak Doni nanti dan teman-teman semuanya, seperti biasa tadi, karena saya tidak mau kayak searah seperti metode konvensional, nanti ketika butuh diskusi langsung, ada yang pengen ditanyakan, ada yang mau disanggah, nanti dipersilakan ya Pak Doni ya, argumentasi nanti, atau paparan-paparan yang nanti kita akan sama-sama diskusikan nanti, materi yang dari dosen pengampu nih. Dan saya juga izin menambahkan materi-materi yang memang pernah saya praktekkan di lapangan ya, atau di nanti ada yang riset base, ada yang juga yang industrial base. Untuk mata kuliah IoT ini Bapak Ibu semuanya, dan Pak Doni dan teman-teman semuanya, mungkin saya belum melihat ya rekaman yang dengan dosen pengampunya apakah sudah masuk materi atau belum, tapi mungkin saya izin Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk materi aja ya, langsung kenalan aja langsung lihat UCPMK-nya. Kalau di Sibermuni kita membahasakan tujuan mata kuliah ini dari UCPMK ya. Jadi teman-teman, mata kuliah ini sebenarnya ketika hadir di mata kuliah ini tujuannya untuk apa, nanti kita lihat dari UCPMK-nya. Dan bisa jadi juga mata kuliah ini jadi bahan teman-teman ngambil skripsi juga ya, dengan mata kuliah ini saja bisa. Jadi kita coba sama-sama lihat. Mungkin kalau udah dibahas UCPMK-nya, saya coba review lagi ya, apakah ada UCPMK di LMS ini, saya coba cek dulu. Oke, nah ini ya CPMK atau tadi ya capaian pembelajaran mata kuliah, sebenarnya itu singkatan ya. Ini mahasiswa, oh ini jaringan komputer bukan, oh ini RPS-nya kok jaringan komputer ya. Oh ini maaf, ini ya, nih. Jadi nanti dibiasakan teman-teman, ketika
ketika dihadapkan dengan mata kuliah pertemuan mata kuliah diawali dengan kita harus memahami tujuannya dulu, tujuan mata kuliah itu apa ya. Nah ini CPMK, nanti ada sub CPMK-nya, tapi kita akan bahas coba CPMK-nya, yaitu mengerti, memahami teori IoT ya. Teori IoT dengan cepat dan akurat, kemudian pemahaman tentang teori IoT, menguasai keterampilan di bidang IoT secara tepat, menguasai keterampilan. Nah ini ada keywordnya nih, menguasai keterampilan, yang artinya nanti berarti ada beberapa pertemuan kita coba terampil ya, atau praktek ya. Nah itu nanti juga sudah disiapkan di sini. Kemudian ada mampu memiliki pandangan yang kritis di bidang IoT. Jadi mungkin dengan ada literasi baru mengenai IoT, karena kalau kita ngomongin teknologi ya, nggak hanya di topik IoT, teknologi apapun ya, itu setiap detiknya pasti ada teknologi baru. Ada teknologi baru yang men-solve problem sebelumnya. Bahkan bisa jadi teknologi baru itu ada novelty-nya di situ, ada terbaruannya di situ, yang bisa ini ya, bisa tadi ya, kalau kita ngomong engineering, karena engineering itu kan secara filosofis itu kan artinya ya solving problem ya. Engineering itu, semua engineering itu adalah secara filosofinya itu adalah solving problem. Jadi kita berbagai kritis itu berarti harus update tentang literasi mengenai mata kuliah ini, khususnya di topik IoT ya. Kemudian merancang membuat perangkat IoT. Nah ini ya, ada beberapa, nanti kita akan ada rekayasa untuk membuat. Tapi teman-teman, nanti kita rekayasanya ada 2 mode, bisa full dengan online ataupun sebenarnya kita di-encourage oleh dosen pengampu untuk nanti membeli beberapa, untuk ini ya, merangkai beberapa device komponen-komponen yang sebenarnya sudah disusun sama dosen pengampu. Nanti kita akan ke sana. Ini juga ada sub CPMK-nya. Nah, teman-teman bisa baca ya sub CPMK-nya. Nah, ini kita mengenal nanti sensor juga, IoT dan sensor. Bahasa pemrogramannya apa, emulatornya. Nah, ini ya, ada emulator tadi, ada modus nanti ketika kita menggunakan full of NAND atau full emulasi dengan emulator, ataupun nanti kita tapi di-encourage untuk bisa nanti ini ya, menyentuh perangkat-perangkat IoT, karena memang sebenarnya ini sedikit technical, sedikit perlu keterampilan tangan juga, karena nanti kalau kita ngomong IoT, sebenarnya IoT ini teman-teman, ini IoT sebenarnya adalah mata kuliah lanjutan ya, atau mata kuliah pilihan sebenarnya. Karena di balik IoT itu harus ada mata kuliah sub mata kuliah atau mata kuliah yang pengantar, yang harus teman-teman mungkin ini ya, mungkin harus minimal pernah lewat lah, atau pernah denger ya. Nah, kalau kita ngomongin sebelum ke IoT, ada yang namanya mata kuliah misalnya mata kuliah antarmuka misalnya. Atau coba kita di sini, kita lihat kurikulumnya, misalnya elektronika. Kita ambil sampel aja ya. Coba kita cek. Ada sebelum ke sana, oke, mana ya? Nih, ada sistem sensor 1, ada pemrosesan sinyal digital 1. Berarti nanti ada yang pemrosesan sinyal digital 1 atau DSP ya, digital signal processing 1, 2, 3 berarti ya. Coba kita lihat apakah ada embedded system, ada sistem kendali, kemudian ada lagi, ini sudah ya. Berarti DSP cuma 1, harusnya DSP-nya ada 2 nih. Oke. Dari elektronika digital. Ini sampai semester berapa ini? Oke, benar. Ya, dari elektronika digital. Iya benar. Elektronika digital 1. Kemudian kalau ini memang sebenarnya ini untuk pengantar umum ya, tapi yang khusus untuk mata kuliah ini sebenarnya harus ini dulu teman-teman. Elektronika digital 1, pengantar instrumentasi 2. Kemudian ini workshop sebenarnya praktikum ya. Ini bisa 3 aktuator, kadang kita juga pakai 4, 5. Banyak mata kuliah yang dilewati ya. 6 pemrosesan digital, 6 baru embedded system 7, sistem kendali 8, artikel lanjut 9, instrumentasi industri mungkin kalau
aplikasi industri ya mungkin dipakai 10. Berarti sebenarnya ada 9 sampai 10 mata kuliah ya yang memang harus apa teman-teman minimal ya sebenarnya harus lampaui dulu baru masuk ke IoT, karena IoT ini lebih ke nanti use case langsung ini aja apa mata kuliah seperti kayak makanya ada mata kuliah penjuruan ya, memang karena memang ini nanti konsentrasinya di sini di Internet of Things ya. IoT itu singkatan dari Internet of Things ya. Saya asumsikan teman-teman yang di informatika mungkin sudah sering dengar ya IoT itu apa. Maka tadi ya kita nanti di mata kuliah ini mungkin nanti mekanisme diskusinya ya kita akan lompat mengenai beberapa istilah-istilah elektronika dasar ya. Belum lagi nanti kita membahas mengenai elektronika dasar ini juga banyak ya. Elektronika dasar tuh saya sarankan teman-teman misalnya misalnya ada rangkaian minimum system, ada rangkaian ya pokoknya rangkaian apa ya seperti preamp, amplifier, penguat sinyal, kemudian rangkaian multiplexer. Wah, rangkaian elektronika banyak banget ya. Yang sebenarnya infrastruktur dari IoT itu ya rangkaian elektronika tadi, sungguh rangkaian elektronika tadi. Setelah kita ke minimum system deh, yang paling dasar. Sebenarnya bukan ini ya, rangkaian elektronika paling dasar, rangkaian flip flop misalnya. Rangkaian flip flop. Nah ini kan sebenarnya apa ya skematik begini gini memang harus dari dasar banget ya. Oke, atau mungkin kita coba gambarkan ya device IoT yang skematik IoT itu seperti apa gitu ya. Yang real case-nya ya. Nah, ini saya sarankan Bapak Ibu harus save ini website yang namanya Instructables ini. Save instructables.com. Di-save, dijadikan referensi karena ini banyak DIY IoT dan proyek-proyek elektronika yang source code-nya sudah dikasih. Kadang juga ininya 3D prefab-nya bukan 3D prefab STL-nya atau 3D printing-nya ya. Nah, kita coba aja misalnya water system. Smart apa ya? Coba kita bikin smart aja. Smart apa gitu. Biasanya kalau ngomongin IoT itu keywordnya tuh di awal dengan smart gitu. Oke, mungkin harus lebih fokus lagi. Smart ini deh. Coba smart gardening coba ya. Nih IoT smart garden guys. Nah ini kita coba lihat perangkat-perangkatnya apa aja. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini kita diuntungkan dengan nanti adanya modul-modul kit ya. Modul-modul kit ini sensornya. Nah ini sensor, ini sudah ada minimum sistemnya. Ini tinggal perangkat-perangkat penguatnya itu perangkat tambahan. Ini ada kapasitor, ini ada ini apa ya? Ini kayak ini sensor thermal. Kemudian ini ada kapasitor, ini ada ini kapasitor juga. Mana nih? Biasanya dikasih list komponennya juga. Gak ada ya. Nah ini jadi sebenarnya tadi ya kenapa tadi kita juga akhirnya juga bisa langsung lompat ke mata kuliah ini karena nanti kita use case-nya kebanyakan menggunakan modul-modul ya. Tapi adapun kalau teman-teman yang mau lebih filosofis memang harus mengerti nih konsep sensornya seperti apa. Jadi membedah. Jadi mungkin saya contohkan satu. Ini kita ada tadi Pak Doni dan teman-teman semua tadi boleh hadir ya. Saya ulangi lagi tadi kalau di mata kuliah ini dan biasanya kalau dengan saya itu saya bagi 3 tuh use case-nya. Ada yang riset base, ada yang training base, ada yang memang industrial base ya. Nah, ini kita coba langsung ke riset base nih. Ini mereka bahkan membuat sensornya sendiri ya. Misalnya atau saya bukakan jurnal saja. Dia minimum sistemnya sendiri, sensornya sendiri. Oke, sebentar ya. Coba saya cek dulu.
Oh ini lagi dead air begini bisa dimanfaatkan teman-teman kalau mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, mau dipersilakan ya. Langsung saja tanpa menunggu-nunggu kalau misalnya yang ada yang ingin disampaikan, mau ditanyakan atau nanti nanti mohon izin nih. Saya mau profiling ke teman-teman semuanya yang pengen tanya-tanya juga sama teman-teman. Tapi ini mau saya share dulu. Bukan di sini. Bukan. Iya. Oke, paper. Hmm, Oke, saya nggak ketemu. Kita coba langsung cari aja deh. Kita share screen di sini. Saya coba share screen langsung ke sini. Saya coba. Saya kemarin tuh ketemu IMG dari MDPI. Ah ini dia kayaknya. Coba cek. Bukannya. Kita cek dulu. Oke, bukan. Kita coba sekali lagi nih. Kita cek. Ini coba. Eh Oke. Oh, Mio Arben ya. Arben. Oke, Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak ketemu kita langsung diskusi, kita langsung lanjut aja topiknya. Tapi saya pengen ngasih tahu karena ini memang jadinya ini bisa nambah paradigma baru nih dalam dalam kita nanti ngoprek-ngoprek ini nih. Atau coba saya cek di sini. Oh ya ini coba saya cek di sini dulu. Ada di. Oke, sebentar ya.
Alhamdulillah nih ya ketemu ya teman-teman ya. Sorry. Saya share screen dulu. Ini mohon maaf lah nih lama nunggunya nih. Kita share screen dulu. Ini nih. Nih kalau teman-teman lihat di sini, nah ini dia memfabrikasi sensor sendiri nih. Ini namanya sensor ini ya elektro elektro bla 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 EMG. Coba EMG ini singkatan apa ini? EMG ini singkatan dari elektromografi. Biasanya teman-teman nanti ketemu sama nih satu family dengan EKG nih. Kalau bapak ibu yang biasanya ini apa di rumah sakit tuh sering kelihatan ada apa seperti kayak ini untuk jantung ya apa sih pet 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 untuk di jantung tuh misalnya kita cek EKG pet. Nah ini ya yang bisa ditempelkan di nah ini EKG nih sensor gitu. Nah ini dia mah fabrikasi sendiri. Ini jurnalnya di mana? Apakah ada jurnalnya? Nah ini kita cek. Nah ini ya dia memfabrikasi sendiri nih sensornya. Bahkan dari bukan hanya sensornya aja ya, dia juga memfabrikasi sendiri nih minimum sistemnya nih tuh. Bahkan dia ini wiringnya nggak pakai PCB, dia wiringnya pakai apa ini metodenya nih. Pokoknya ada beberapa golds. Ini kan chipnya nih ya, ini chipnya nih, chip yang di embed ini SP32 pakai SP32. Kemudian ada jumper sendiri nih yang pokoknya fabrikasinya full dengan manual. Nah, nih pendekatan riset begini nggak akan relate dengan pendekatan industri karena mereka nggak pakai begini, mereka pakainya ya model-model begini nih ya, JLB PCB misalnya. Nah ini udah tinggal teman-teman punya skematik misalnya, tinggal order di sini udah jadi nanti modul seperti kayak kita cek ada namanya regulator ya, modul regulator 5 volt deh. Nah ini nih misalnya, atau jangan 5 volt, regulator variabel 12 volt deh, 24 volt ya. Jangan yang ini. Nah ini misalnya nih power supply juga bisa. Nah yang begini rangkaian begini, kalau teman-teman punya skematiknya tinggal di order aja pakai JLP PCB. Nah maka pendekatan riset dan pendekatan industrial nggak akan nyambung. Kadang-kadang ya nggak mau, industri nggak mau nerima begini ya, nggak mau nerima mentahan begini. Mana tadi ini ya, nggak mau lah nerima mentahan begini ya kalau di production ya. Kalau misalnya ada misalnya di PT, karena saya juga pernah kerja di industri itu di Panasonic ya, hampir setahun itu. Dia pakai ini nih, misalnya pakai Zig Robot, dia pakai didaktik misalnya, pakai dari apa, didaktik dari ini dari Omron misalnya. Ya ini nggak mau lah perusahaan selevel multinasional ini pakai Omron begini, pakai apa pendekatan riset begitu. Dia maunya pasti yang sudah ini ya, yang sudah memang sudah di dalam production itu memang sudah otomasi sendiri. Nah makanya pendekatan riset itu nanti dipakai untuk ini aja, benchmarking aja antara ilmu yang memang diterapkan, ilmu yang sedang dikembangkan, dan ilmu yang memang base practice saja. Maka teman-teman nanti di sini ketika memang ada yang base practice di mata kuliah IoT ini, kita sama-sama sharing ya, biar nanti gapnya nanti biar ketemu. Maka juga ada kalau di universitas itu, akademis itu biasanya juga ada hibah-hibah yang namanya kedareka itu. Nah kedareka itu hibah-hibah yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk mensinkronkan antara paradigma di kampus dan di industri. Nah itu maka tadi ya, hal-hal yang seperti ini kita enaknya di Sibermun begini nih, privilege-nya nih, karena mahasiswanya bekerja best practice, kita sebagai akademisi juga bisa dapat ini paradigma yang literasi atau teknologi yang baru yang ada di industri ya.
Nah, kita kembali lagi tadi ke topik. Maka tadi pengantar topik sebelum ke IoT ini banyak ya. Tadi kan ini kita baru ngomongin sedikit mengenai rangkaian elektronika, belum nanti ngomongin sensor, belum nanti ngomongin ADC, apa analog digital converter, ada DAC lagi, ada DSP, digital signal processing, nanti ada gerbang logika, ada banyak banget. Sebelum kita ke IoT ada pengantar-pengantar ilmu tadi yang memang harus minimal kita tahu lah ya, lewat lah minimal pernah lewat atau kalau bisa lebih kalau misalnya fase lebih enak lagi gitu. Nah ini kita baru ngomongin topik sensor nih ya. Kalau kita lihat coba misal kita tadi masuk langsung ke use case ya. Ya ini. Nah kalau yang instructable ini yang DIY ini saya senangnya tadi mengkategorikan ini sebagai training case saja ya, training case. Kemudian tadi ada industrial case, ada yang riset case ya, atau riset base sorry. Training base, industrial base dan riset base ya. Nah ini teman-teman bisa pakai untuk training di sini nih. Ada project-project yang tinggal source code-nya di-download. Nanti kita akan banyak menggunakan C++ ya, teman-teman ya. C++, kenapa saya ngomongnya C++ ya? Nggak ngomongin Arduino. Ya, karena Arduino ini kan base-nya C++ ya. C#, Arduino base code. Kok saya lupa stringnya. Iya C++, sorry, harusnya C++ ya. C++, sorry, bukan C#, C++. Ya C++ ya. Kenapa saya ngomong C++? Karena nanti kita nggak akan ya sebenarnya nanti mungkin di beberapa sesi kedua mungkin dengan saya kita akan coba langsung pakai Arduino. Sesi ketiga nanti kita pakainya langsung di VS Code ya, langsung di VS Code teman-teman. Kenapa saya sarankan menggunakan ini? Karena kalau di Arduino itu dia sorry. Mana nih? Sorry. Mana sih? Bukan. Ini pakai yang namanya platform IO. Nanti teman-teman bisa download aja platform IO-nya di sini ya. Kenapa tadi saya sarankan menggunakan VS Code? Karena di pengembangan nanti akan sempit kalau hanya menggunakan Arduino teman-teman. Sebenarnya nanti ini kan kita juga mau pelajari mengenai embedded system ya. Nah ini nanti sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan AI. Jadi nge-build-nya itu menggunakan ada namanya satu teknologi lagi baru ya. Ini maaf ya lompat-lompat ya teman-teman, karena memang tadi kalau di disclaimer di awal tadi kan karena memang harus banyak ini ya pengantar-pengantarnya yang ilmu-ilmunya memang harus kita minimal tadi lewat tahu sebelum kita masuk ke IoT. Tapi nanti ada namanya istilah TinyML. Ini satu evolusi lagi di dunia IoT. Pergabungan antara IoT dan machine learning ya. Nanti kita akan masuk juga nanti ke pembahasan tiny machine learning ini. Nah, ini pendekatannya sudah industrial base karena beberapa peralatan-peralatan yang banyak di industri seperti Festo IoT TinyML Edge atau ini ya, atau keywordnya Edge device Edge ya. Nah, ini di industri ini udah pakai IoT yang otomasi IoT yang sudah menggunakan machine learning. Sorry, ini bukan nih, ini ya. Nah ini nih. Aduh, ini saya coba carikan sampelnya ya. Mana ya? Gripper bukan. Atau kalau sekarang kan KUKA ya, yang di industri tuh yang udah dipakai banyak tuh KUKA ya. KUKA juga lagi naik-naiknya nih. Coba kita sini bikin edge computing ya. Nah nih, edge computing itu gabungan dari cloud services, kemudian dicampur dengan embedded dan dicampur dengan IoT. Maka iya,
QKS. Aduh, QKS-nya nggak ada ya. Nanti saya bisa carikan ya. Maka tadi pendekatan-pendekatan framework-framework seperti nanti kita ketemu dengan TensorFlow Lite untuk machine learning dengan IoT, ini bisa kita akses tidak dengan Arduino ya. Arduino belum integrasinya belum masih terbatas. TensorFlow Lite. Oh, diganti namanya ya, Lite RT sekarang. Oh ya, diganti TensorFlow Lite now is Lite RT. Nanti dengan pendekatan Lite RT atau TensorFlow Lite ini bisa kita sinkronkan dengan menggunakan tadi ya, menggunakan base code-nya di sini ya, di VS Code ya, menulis bahasanya ya, codingnya C++-nya ya, dan menggunakan framework-nya. Ini saya close dulu biar nggak banyak. Ini saya coba. Oke, ini tetap aja. Ini saya close. Ini close. Oh, ini saya bukan ini close saja. Ini saya close lagi. Ya. Oke, ini saya close. Ya. Maka tadi teman-teman, ini ya sebenarnya tadi Edge itu sudah masuk ke industri 4.5 ya. Tambah lagi nih selain cloud, selain IoT dan cloud, nanti ditambah lagi dengan Edge atau AI ya. Nah, coba kita cek di materi-materi pertemuannya. Mungkin kita akan coba langsung kemudian lihat. Oke, ini mungkin materi 1 sudah disampaikan oleh dosen pengampu ya. Kita coba langkah materi 2. Nah, ini guys, coba kita cek. Ini saya lompat-lompat aja teman-teman ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tadi ya, kalau kita ngomong IoT, mungkin sedikit filosofi lagi, sedikit IoT ini apa? Sedikit ini ya, sedikit definitif dulu. IoT ini sebenarnya ya, tadi kependekan atau akronim dari Internet of Things ya, yang dimana berarti ini evolusi sebenarnya dari ini ya, evolusi dari teknologi transmitting secara wireless ya. Jadi gini, jadi kan misalnya kalau kita ngomongin perpindahan data, itu kan ketika kita menggunakan apa ya, seperti misalnya ya ini kayak ya sebenarnya kayak ini sih lebih ke dulu tuh apa ya, gimana yang mudahnya ya menganalogikannya ya. Kalau dulu kita sebenarnya kan nanti akhirnya IoT ini juga bisa menggunakan gateway yang lain. Jadi ini sebenarnya adalah evolusi dari gateway aja, apa gateway transmitting data ya, yang secara nirkabel ya, secara wireless. Jadi IoT ini menggunakan mentransmit data wirelessnya, tapi menggunakan infrastruktur atau arsitektur internet ya, untuk mentransmit datanya. Wirelessnya menggunakan internet, karena kalau kita ngomongin wireless kan banyak ya. Wireless tuh bisa Bluetooth, itu wireless. Itu juga apa namanya, infrared juga wireless. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya, ini mohon izin saya bentar ya, saya lanjutkan sebentar. Saya mau ngambil ini memanggil ada paket, ternyata ini di telepon dari Gojeknya. Tadi ya wireless tuh banyak ya, ada tadi ada apa aja tadi wireless selain internet transmit datanya. Jadi jika ada radio juga wireless ya, frekuensi radio juga wireless. Jadi nah ini IoT ini sebenarnya evolusi dari transmitting gateway tadi
yang sekarang fokus menggunakan arsitektur internet ya, ataupun sebenarnya sekarang berevolusi lagi, dia menggunakan LoRa, ada istilah namanya LoRa tanpa internet. Ini termasuk satu scoop dengan ini juga, dengan IoT juga, long range. Nah, ini kalau pakai menggunakan LoRa ini, nanti pakai perangkat-perangkat LoRa ini tanpa internet ya, ini nanti kita bisa mentransmit datanya menggunakan frekuensi radio tertentu ya. Nah, ini menggunakan frekuensi elektromagnetik. Nah, frekuensi elektromagnetik itu apa aja range radionya ya, kita coba cek elektromagnetic wavelength ya, elektromagnetic spectrum wavelength, magnetic spectrum wavelength. Nah ini oh bukan, sorry, bukan ini. eh Radio elektromagnetik, elektromagnetik spektrum ya. Hmm, eh Oke, sebentar. Ini mohon izin sebentar ya Bapak Ibu, mohon izin sebentar aja, nanti bisa disambi. Ini saya sudah ditelepon Pak Gojek ya untuk membayar, sebentar ya. Mohon maaf, nanti saya kembali lagi 5 menit ya. Enggak sampai 5 menit deh, 2 menit, 2 menit. Nanti mohon izin Bapak Ibu bisa standby dulu. Nanti sebelum kita nanti penutupan dan tanya jawab ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Oke, mohon maaf saya lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Tadi saya mau ceknya radio coba MFM spektrum. Apa ya namanya ya, saya lupa sih. Radio broadcasting spektrum. Intinya ini kita nanti LoRa ini menggunakan frekuensi radio ya, tapi dengan spektrum yang di atas FM dan sorry, pokoknya tuh sedikit di atas ini frekuensi gigahertznya, sedikit di atas dari FM. Jadi broadcast spektrum. Heatmap coba ya. Bukan heatmap juga sih. Iya, benar. Bukan. Iya benar. Wah ya. Waduh, tapi ini, nah ini nanti dia
Iya benar ya, di atas FM ya. Coba kita cek LoRa Dragino. Nah, nanti perangkat LoRanya seperti apa? Nanti perangkat LoRanya bisa seperti ini, bisa pakai Dragino ini atau bisa pakai ESP32. Nanti kita banyak menggunakan ini. ESP32 ini. Ini ya. Untuk ininya, untuk apa? Tutorial base-nya ya. Apa bukan tutorial base ya, sorry. Pendekatan tadi ya, pendekatan training base ya. Ini menggunakan ini ESP32. Karena ini nggak ada emulasinya, memang kita harus beli modulnya ya, kita harus beli. Sedangkan ini teman-teman kalau beli modulnya kan murah ya. ESP32 bajakan di Indonesia murah ya, paling cuma 80.000, 90.000. Kalau yang aslinya mungkin bisa jutaan sebenarnya, tapi bisa ada alternatif yang lebih powerful dari ini ada. Itu namanya Raspberry ya. Ini udah paling umum juga sih sebenarnya. Pi Zero aja. Yang murah aja ya 800 ribuan. Nah, ini bedanya nanti dengan ini apa? Nah, kalau ini adalah single board computer, kalau ini cuma microcontroller nih. Nah, itu beda tuh. Beda definisi, beda ini juga. Beda fungsi juga sebenarnya. Sebenarnya fungsinya sama tapi ya beda peruntukan lah ya. Beda use case-nya. Kalau yang ini hanya bisa mengontrol beberapa pin out, nanti mengontrol beberapa komponen atau sensor sesuai dengan pin outnya ini ya. Sedangkan kalau tadi yang Raspberry Pi Zero tadi itu kan memang modulnya kayak single board komputer ya. Ya single board komputer itu kayak komputer mini itu loh teman-teman. Kalau sekarang tuh tren dengan ini ya, ada misalnya kayak Apple tuh punya apa M4 mini, saya lupa sih namanya, mini PC ya. Nah ini sama sebetulnya ini. Tapi ini memang versi opreknya lah ya. Dan ini speknya sama nih, speknya bisa 1 giga pakai, tapi dia base-nya ARM ya. Ini juga base-nya ARM juga ya. Apple Mac M4 juga ARM kan. Ini teman-teman install Windows bisa sini. Install Windows, install OS Linux, apapun bisa. Tapi kalau mau yang lebih powerful memang Raspberry Pi ini ya. Nah, ini udah sering lah ya teman-teman denger ya. Atau kalau sekarang itu sering selain Raspberry ini apa ya? Yang sering banyak dipakai itu nah, nanti kalau kita ngomongin ini juga beda lagi nih. Ada yang namanya kalau ini tadi kan microcontroller ya, yang sama. Ini kan single board komputer. Tadi ada microcontroller. Ada satu lagi nih. Ini namanya misalnya saya lupa tuh istilah apa tuh namanya itu. Saya lupa nama perangkatnya tuh. Intinya dia bisa mengemulasi gini, arsitekturnya di kalau ini kan dia tetap ya, maksudnya gini, ini kan dia nggak bisa diubah-ubah nih prosesornya, RAM-nya, internal storage-nya dan sebagainya, apa pin out, pokoknya pin outnya nggak bisa dirubah. Nah, sedangkan ada satu namanya FPGA. Nah ini kalau yang mau ngomongin skala industrial base, teknologi yang paling baru itu namanya FPGA. Maka nanti sering banyak temukan minimum system tuh kayak microcontroller kayak Arduino, yang SP32 itu nggak akan kepakai di industri ya, kepakainya FPGA ini. Ini kasusnya saya coba pernah magang di Batan ya. Di Batan tuh mereka pakai ini nih, reaktor nuklir itu. Mereka ada divisi instrumentasinya tuh. Nah, instrumentasinya tuh mereka mengcoverage radius ininya apa namanya, bisa mendeteksi gamma rays-nya ya, atau bahasanya kayak radiasinya lah gitu ya, radiasi dari reaktor nuklir itu kan dipasang station instrumentasi untuk untuk harian ketika dia memproduksi itu dia ke atmosfernya berapa gamma rays. Nah, itu dia menggunakan FPGA ini. Konsep FPGA. Kenapa pakai FPGA? Karena ini dia model
arsitektur komputernya itu dia bisa bisa take over. Jadi nah ini kalau teman-teman lihat di sini, ini CPU, RAM, ROM itu semuanya bisa diemulasi. Jadi dia nggak tetap. Jadi konfigurasinya bisa kita sendiri. Misalnya kita punya komputer, rig komputer tuh CPU-nya pakai Intel i5. Intel i5 cuman misalnya clock speed-nya cuman berapa 3,4 GHz sampai 4 GHz gitu kan. Nah, ini menggunakan FPGA ini kita bisa, ini beda ya, beda dengan overclock ya. Ini kita bisa ngeset parameter GHz-nya sendiri, bahkan bisa underclock, bisa overclock sekalipun. Nanti sesuai, ini menyesuaikan semuanya, RAM-nya bisa sendiri, clock speed-nya semuanya bisa menyesuaikan sendiri. Nah, makanya menggunakan FPGA ini jadi satu evolusi lagi di dunia embedded system ya. Nah, ini kita ngomongin embedded system, belum ngomongin IoT ya. Nah, nanti IoT nanti kita ini lagi nih, kata makhluk yang lain lagi nanti. Mungkin teman-teman semuanya materi coba saya cek lagi definisi IoT ya tadi seperti itu ya, Internet of Things yang terhubung dengan sensor-sensor ya tadi ya. Karena kalau kita ngomong IoT tidak terlepas dari tadi ada skematik namanya sistem kendali nih. Coba saya cek ada namanya skematik sistem kendali ya di sistem kendali closed loop misalnya ya. Nah ini skematik ini sorry closed loop system, closed loop system, skematik atau nggak apa coba skematik ya. Ini ya. Nah ini kalau kita baca skematik ini sebenarnya kurang lebih dengan IoT sama pemahamannya, yaitu input sebagai sensor, nanti ada controllernya, kemudian ada aktuatornya. Nanti di aktuator ini bisa ngasih feedback bisa nanti memperbaiki input kita. Intinya gitu. Intinya kalau IoT itu kan gitu ya. Input sensor ya, semua jadi IoT itu sama telemetri data. Nah, itu juga ada tuh istilahnya namanya telemetri data ya. Telemetri data ini sebenarnya teman-teman nanti tadi ya, kalau mau konsentrasi di sini sebenarnya di elektro lemah ya. Karena nanti akan ada elektro kuat, ada elektro lemah. Nah, ini elektro lemah sebenarnya harus dikuatin di fundamental di elektro lemah sebelum nanti kita masuk ke IoT. Tapi nanti tadi ya, nanti kita lompat-lompat aja ya. Kita akan lompat-lompat aja pembahasannya. Nah, ini sistem closed loop yang di sistem kendali itu. Tadi kan intinya gitu-gitu aja. Sama dengan IoT. Saya tadi ngomong telemetri ya. Telemetri data. Aduh ini terlalu ribet ya. Coba kita cari skematik yang mudah. Atau sebenarnya ini mudah ya. Ya ini aja sih. Nah, intinya input itu sebagai sensor banyak. Nah, misalnya kita contohkan kita punya smartwatch ya. Smartwatch itu kan sensor banyak ya. Ada sensor EMG-nya, ada sensor detak jantungnya, ada sensor macam-macam ya. Tapi itu diimplementasikan di embedded system. Nah, itu kemudian dia menggunakan ada kalau misalnya kita pakai Xiaomi smartwatch band itu kan nanti brokernya itu Xiaomi-nya ya, software house-nya atau controllernya Xiaomi-nya ya. Nanti kita kirim data ke brokernya ke Xiaomi, nanti Xiaomi itu ngasih feedback atau ngasih output berupa ya dari data. Misalnya kita pakai jam tangan tadi yang smartwatch tadi, dia ngasih data-data data jantung. Nah, dengan data jantung sekian nanti bisa di breakdown tuh. Data jantung sekian nanti akibatnya apa? Itu dikasih feedback elemen di sini. Nanti dengan feedback elemen di sini nanti kita bisa ngubah ya berarti ketika kita misal detak jantung kita, saya lupa sih namanya apa, detak jantung yang di smartwatch itu. Nah, itu nanti misalnya detak jantungnya sekian, kalau mau feedbacknya lebih bagus ya kita tingkatin lagi detak jantungnya sekian. Nah, jadi sistem IoT tadi kurang lebih sama kayak closed loop tadi ya. Jadi memang penerapannya kurang lebih begitu di IoT maupun di sistem kendali yang closed loop ini kurang lebih sama. Evolusinya hanya transmitting datanya aja. Transmitting data IoT menggunakan tadi wireless yang menggunakan arsitektur internet ya. Adapun nanti tidak hanya internet, nanti menggunakan perangkat LoRa tadi. Nanti kita akan bahas. Kita akan lebih bahas nanti menggunakan perangkat RF tadi ya. RF LoRa tadi. Karena kalau teman-teman tahu Pak Ono Web Purbo ini kan ini wajan bolik itu. Ini teknologi IoT yang sebenarnya yang luar biasa ya. Ini penggagasnya sebenarnya salah satunya Pak Ono Web Purbo itu. Kalau teman-teman baca ini ya, baca papernya, yaitu sebenarnya adalah evolusi dari LoRa tadi, long range tadi, yang dimana transmit data itu tidak menggunakan internet tapi menggunakan
menggunakan frekuensi ya yang di antara FM dan AM. Karena kalau misalnya udah menyentuh FM dan AM ataupun di atasnya ya. Nah, kalau udah menyentuh antara dua region itu nanti takutnya mengganggu sinyal ini ya radio yang komersil ya. Nah, maka kita menggunakan sinyal-sinyal radio tadi yang tidak komersil. Jadi intinya gitu teman-teman, untuk tambahan pengenalan lagi ya untuk mata kuliah IT. Sebenarnya itu banyak sih. Banyak, belum kita belum ngomongin komponen tadi. Ada resistor, ada komponen pasif, ada komponen aktif ya. Resistor, kapasitor, apa lagi? Ada transistor, ada LED, ada dioda, banyak banget ya. Ada dioda Zener, ada kapasitor dan banyak jenisnya, banyak banget ya. Nah, nanti juga kita belum ngomongin masalah tadi rangkaian-rangkaian elektronika dasarnya, logikanya. Sebelum ke IoT nanti kita akan coba sedikit bedah di situ. Oke. Mungkin begitu. Sekian teman-teman semuanya. Mungkin ada yang pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Mungkin Mas Andika dan teman-teman lainnya. Sudah cukup ya Mas Andika, atau ada yang mau didiskusikan? Mas Andika mohon izin nih. Tadi teman-teman sebenarnya di awal perkuliahan saya pengen tanya sih, tapi mungkin kadung sudah pada ini ya disambi bekerja ya. Sisa Mas Andika sebelum live, Mas Andika saya mohon izin nih, mau tahu profiling Mas Andika nih. Apakah Mas Andika ini fresh graduate, apakah bekerja? Kalau sudah bekerja di mana dan domisilinya di mana? Mungkin bisa perkenalan diri Mas Andika. Saya bekerja sebagai IT support di salah satu pesantren. Oh, Masya Allah ya. Ya belum bekerja sambil kuliah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Di mana Pak Mas Andika domisilinya? IT support di mana? Di Oh, Kerinci. Oke. Ya, ya. Oke. Kalau boleh tahu ponpesnya apa? Pondok pesantrennya apa? Pondok pesantren Al-Kahfi. Oh iya, Masya Allah, nanti ya di IT support di Ponpes Al-Kahfi ya, Masya Allah. Karena kalau di Jogja ini Pak Mas Andika itu ada namanya kampung IT. Sorry, bukan kampung IT. Kampung IT. Iya nggak sih Jogja? Kampung cyber. Oh bukan. Pondok IT Jogja. Pondok IT Jogja. Yes, Pondok IT Indonesia ya. Ini Jogja kan? Oh yes, benar. Pernah dengar Pondok IT Indonesia nih, Mas Andika? Oh iya ya, ini komunitas juga nih, tapi kurikulum base juga. Ini sebenarnya juga banyak program-program penempatan juga, program sekolah gratis juga. Ini Pondok IT ini kebetulan juga ini yayasan yang dibuat secara ini sih, memang tadi ya apa istilahnya itu menggait pokoknya ini program-program gratis dari yayasan, intinya gitulah ya. Nah, ini Pondok IT ini saya lihat ini dia sebarannya udah banyak banget ini mengimplementasikan teknologi di pondok-pondok. Ya mungkin kalau ya siapa tahu mungkin Mas Andika alumni dari sini kan. Sebenarnya alumni dari sini juga ini luar biasa juga sih teman-teman yang alumni dari sini. Nah, itu juga mungkin jadi tambahan informasi ya ke saya juga sama Mas Andika juga nih, mungkin bisa pelajari juga nih Pondok IT ini. Nanti kan siapa tahu ada beberapa teknologi di pondok itu yang seperti kayak ini. Nah, ini nih kita kalau ngomongin penali, atau mungkin di pondoknya Mas Andika tuh sudah menggunakan Raspberry belum ini jadwal sholat, kemudian ada ceramah, ada counternya dan sebagainya di TV, di TV besar itu. Nah, itu Mas sudah pakai kayak gini belum? Pakai PC ya, Pak? Ya juga bisa sih. Ya. Yes, benar. Yes, benar. Lupa saya nama softwarenya apa ya. Saya juga kemarin instalkan juga sih. Di masjid saya lupa namanya, atau open source juga tuh. Nah, itu kan kadang-kadang juga ada ya di pondok tuh ada beberapa teknologi yang mungkin nggak umum ya. Jadi kita banyak ketemu di komunitas-komunitas begini.
Ini hanya sedikit intermezzo aja ya, tambahan-tambahan informasi aja Mas Andika. Karena juga saya mengampu di yayasan juga, di yayasan apa? Di yayasan Abdurrahman bin Auf di Yogyakarta kalau tahu. Nah itu juga ketemu beberapa use case menarik gitu di pondok. Mungkin gitu Mas Andika. Terima kasih ya Mas Andika atas profilingnya. Oke, mungkin saya cukupkan bukti sore hari ini sekian. Terima kasih Mas Andika dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung ya di sesi sore hari ini dengan tutor. Ini mohon maaf tadi saya majukan jam 1 karena mengikuti jadwal akademik ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di luar mata kuliah ini, siapa tahu juga mata kuliah ini bisa jadi untuk bahan skripsinya Mas Andika juga bisa. Hanya untuk mata kuliah ini aja. Nanti kita bisa ngobrol project-projectnya di luar mata kuliah, nanti dipersilakan ya, bisa kontak. Nanti kontak saya sematkan di kolom LMS. Mungkin begitu Mas Andika dan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup pertemuan sesi diskusi kita sore hari. Mohon maaf ketika tadi saya ada salah-salah kata dalam berucap, salah-salah memberikan informasi ke teman-teman. Saya sangat terbuka untuk dikoreksi ya teman-teman semuanya ya. Saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Mas Andika. Silakan.